Kerangka manusia yang dicor di lantai rumah di Kabupaten Blitar diduga korban pembunuhan. Polisi bersama tim kedokteran forensik melakukan otopsi terhadap jasad pelajar SMP korban pencaksilat di Tulungagung. Peringati hari jadi ke-818, puluhan warga Tulungagung gelar ritual lampah Tobo Bisu. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Kerangka manusia yang ditemukan dicor di lantai rumah di Kabupaten Blitar, Jawa Timur diduga korban pembunuhan. Pelaku diduga adalah suami korban sendiri. Satreskrim Polres Blitar Kota terus melakukan penyelidikan penemuan kerangka manusia di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Hasilnya polisi memastikan bahwa kerangka manusia tersebut adalah perempuan. Identitas korban pun sudah dikantongi oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Diduga korban meninggal akibat dibunuh. Saat ini polisi tengah memeriksa sejumlah saksi termasuk suami korban. Kuat diduga pelaku pembunuhan adalah sang suami. Meski demikian, status suami korban masih sebagai saksi. Untuk pelaku masih kita dalami. Sudah ada satu orang yang kita amankan dan kita masih dalami untuk proses yang lanjut. Nanti berapa saksi yang tadi suami sendiri? Kita belum, mohon maaf, kita belum bisa sampaikan. Yang jelas ada satu orang yang kita minta keterangan, kita akan perdalam lagi. Nanti melakukan saksikan dengan kita masalah ini dan lapor. Total berapa saksi yang sudah diperiksa? Ada empat saksi yang kita minta keterangan. Nanti kita akan melakukan saksi. Dari mana aja Bang yang diminta keterangan? Yang jelas sudah yang tadi disampaikan, saksi kan yang mengetahui, mendengar, melihat maupun. Bang, pelaku yang diamankan ada dugaan? Anda belum bilang ini pelaku, tapi ini adalah saksi. Harusnya kita masih intensif untuk kita dan nanti kita kaitkan dengan rangkaian dengan pelaku dia. Dan dari kerangka kemarin sempat dilapor itu, apakah ada dugaan bekas? Nah, kita tunggu nanti ada hasil lapor. Kemarin secara sekilas sudah disampaikan pada kami, kita masih kita tidak lanjut koordinasi dengan lapor hasilnya apa. Mudah-mudahan cepat nanti bisa kita terima hasilnya dan intens kita komunikasi dengan tim lapor maupun Sebelumnya, kerangka manusia ditemukan terkubur di dalam kamar di sebuah rumah di Kecamatan Nglego. Diduga kerangka tersebut sudah terkubur selama 1 tahun lebih. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Seorang pelajar SMP negeri di Tulungagung, Jawa Timur tewas setelah mengikuti kegiatan pelatihan pencaksilat. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. REB, 15 tahun, warga desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur ini harus meregang nyawa usai menjalani perawatan di rumah sakit. Korban sebelumnya diketahui sempat berlatih pencaksilat bersama sejumlah rekannya pada Sabtu sore. Usai pulang latihan, korban mengeluh sakit pada bagian pinggang. Orang tua korban sempat mengira korban hanya mengalami cedera biasa sehingga hanya dirawat di rumah. Selang 2 hari, kondisi kesehatan korban menurun hingga dilarikan ke rumah sakit. Korban akhirnya meninggal dunia pada Rabu pagi. Terkait tewasnya korban, saat ini Satreskrim Polres Tulungagung melakukan proses penyelidikan. Sejumlah saksi yang diduga mengetahui kejadian diperiksa polisi.
Namun polisi belum bisa menyimpulkan penyebab pasti dari tewasnya korban. Untuk mendukung proses penyelidikan, polisi dan tim forensik akan segera melakukan autopsi terhadap jasad korban. Sementara ini masih kita tindak lanjuti, kita masih proses penyelidikan. Ini kan keluarga korban sedang laporan ke Polres nih. Nah setelah ini kan kita tindak lanjuti terkait keterangan saksi apa yang mengetahui itu, nanti kita akan proses penyelidikan lebih lanjut dan proses penyelidikan. Kronologis gimana sih, Dan? Kronologis awalnya. Sementara ini kan saya belum ke Polres nih, laporannya baru di Polres nih. Nanti akan saya beritahu lagi. Silakan rekan-rekan wartawan mau menanyakan nanti lebih. Itu nanti biar saya proses penyelidikan lebih lanjut lagi. Korban usia berapa, Dan? Kurang lebih 15-16 tahun. Informasi sementara, Dan, itu meninggal saat apa? Itu berlatih. Itu masih proses penyelidikan, kita masih mendalami lah nanti seperti apa. Nanti kita akan sampaikan. Itu sudah dirawat 1 hari ya. 1 hari di rumah sakit itu. Sudah 1 hari di rumah sakit. Setelah itu mungkin tadi pagi dikabarkan rumah sakit meninggal dunia. Lukanya di bagian mana? Sebenarnya luka dari nggak kelihatan dari badan. Luka dalam berarti? Nanti itu ngomong luka dalam nanti dari dokter yang menyampaikan. Dokter akan dilakukan otopsi atau gimana, Dan? Cuma kalau ada muntah-muntah saja. Saat dibawa ke rumah sakit kondisi masih sadar, Dan? Masih sadar, masih bisa ngobrol dengan dokter-dokter yang setempat. Sehari sebelumnya, Dan? 1 hari sebelum. Rencana otopsi dan nanti, Dan? Apa yang rencana? Nanti kita nunggu dari pihak keluarga korban menyatakan seperti apa. Nanti lebih lanjut kita akan sampaikan lebih lanjut. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Polisi bersama tim kedokteran forensik melakukan otopsi terhadap jasad pelajar SMP korban pencaksilat di Tulungagung. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Jangan lupa saksikan gelaran wayang kulit tanggal 25 November 2023 di Balai Kota Kediri, Sabtu malam Minggu. Dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai, gelaran wayang kulit lakon Kresno Buto, Dalang Ki Rudi Gareng, dimeriahkan oleh duo Joklitik Jokludo dan Lucy Brahman. Di! Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. Untuk mengungkap kasus kematian seorang pelajar salah satu SMP di Tulungagung, Jawa Timur yang sempat mengeluh sakit usai mengikuti latihan pencaksilat, polisi bersama tim kedokteran forensik melakukan otopsi terhadap jasad korban. Hasilnya ditemukan sejumlah luka dalam yang diduga menjadi penyebab kematian. Autopsi terhadap jasad REB, pelajar salah satu SMP negeri di Tulungagung, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, dilakukan oleh tim kedokteran forensik RSUD Dr. Iska Tulungagung bersama tim dari Satreskrim Polres setempat. Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Tulungagung, Ibda Fatahillah Aslam Firmansyah mengatakan, dari autopsi tersebut ditemukan sejumlah luka dalam di tubuh korban. Luka tersebut ditemukan di bagian dada dan bagian kepala belakang. Luka paling fatal adalah terjadinya pendarahan di rongga otak yang diduga menjadi penyebab kematian korban. Untuk memastikan penyebab pendarahan otak tersebut hingga Rabu malam, polisi terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi-saksi dan mencermati rekaman CCTV. Diduga korban sempat mengalami kekerasan saat mengikuti latihan pencak silat. Untuk hasil otopsinya sementara luka dalam. Untuk lebih lanjutnya kami sedang menunggu hasil resum singkat, nanti akan kami proses tindak lebih lanjut. Di bagian apa nih yang paling fatal? Bagian leher belakang dan rongga dada.
daerah sini tadi sekilas melihat. Yang menyebabkan kematian? Pendarahan dalam rongga otak, tapi untuk kenapa terjadi pendarahan di dalamnya masih kami selidiki, masih kami periksa saksi-saksi, termasuk keluarga korban yang masih berduka. Untuk yang sudah kami periksa adalah yang ada di TKP lapangan. Berapa orang? Tadi kami amankan 5, cuman untuk keterangan lebih lanjutnya masih kami proses selidik. Sudah mulai mengerucut ke... Sudah ada pengerucutan, terduga 2. Ya, salah satunya adalah yang berada di dalam lapangan. Dugaannya apa nanti? Tendang atau gimana? Masih belum tahu, dari pengakuan masih kami periksa, masih dalam proses karena juga tadi baru kami panggil sore, masih dalam tahap pemeriksaan. Tapi saksi yang dipanggil mengakui tidak sempat kontak fisik dengan korban. Memang mengakui karena terdapat bukti CCTV juga. Dalam tersebut melaksanakan latihan, bukti kontak fisiknya ada, korban juga terjatuh, mungkin mengerucutnya kedua orang tersebut. Dan ada jam pastinya itu pada saat jam pastinya adalah pada saat pelaksanaan latihan Sabtu sore. Jam 4, jam 3, sekitar itu. Tapi untuk bukti CCTV-nya, untuk penyelidikan lebih lanjut dari proses hari Sabtu sampai hari Selasanya masih kami lidik. Dan berarti sempat ada luka di keluhan di punggung itu bukan menjadi penyebab ya? Masih kami proses lidik, masih belum kami periksa juga. Setelah ini dipulangkan berarti sudah korban jenazahnya bisa langsung dimakamkan. Sudah bisa dimakamkan. Ya. Saat latihan pencaksilat yang digelar di salah satu SMA di wilayah Ngunut tersebut terdapat 5 orang. 3 orang merupakan siswa dan 2 orang lainnya adalah pelatih. Diduga korban mengalami kekerasan fisik sehingga terjatuh ke belakang dan kepalanya terbentur ke tanah. Kasus kematian pelajar berusia 15 tahun tersebut kini tengah ditangani unit PPA Satreskrim Polres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Setelah melakukan penyidikan dan bekerja sama dengan Polres Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Polres Blitar Kota akhirnya bisa mengungkap identitas kerangka perempuan yang diduga dibunuh dan dicor di dalam kamar. Korban diketahui bernama Fitriani, warga Kecamatan Konda, Sulawesi Tenggara. Setelah memintai keterangan saksi-saksi dan bekerja sama dengan Polres Konawe, Sulawesi Tenggara, Polisi Blitar berhasil mengungkap identitas korban. Korban diketahui bernama Fitriani, 21 tahun, warga Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Berdasarkan keterangan pihak keluarga di Sulawesi Tenggara, keluarga membenarkan korban merupakan salah satu keluarganya yang tinggal di Jawa Timur, yang merantau dengan suaminya yaitu Supriyo Handoko. Kasih Humas Polres Blitar Kota Ibtu Samsul mengatakan, menurut keterangan yang diberikan oleh kakak korban di Sulawesi Tenggara, korban terakhir menghubungi keluarga 2 tahun yang lalu. Sejak saat itu, korban tidak pulang ke rumah dan hilang komunikasi dengan keluarga. Perkembangan kasus Ponggok di Sambacem, Kecamatan Ponggok. Saat ini Satreskrim sudah koordinasi dengan lapor Polda Jatim untuk menentukan siapa jasad perempuan tersebut. Ya. Jadi untuk menetapkan tersangka kita harus menunggu hasil dari lapor tersebut dan gelar perkara. Saat ini masih dilaksanakan gelar perkara, dan untuk perkembangan selanjutnya Satreskrim telah bekerja sama dengan Polsek Konda, ya, Polsek Konda di Provinsi Sulawesi Tenggara, tepatnya di alamat orang tua korban tinggal. Ya, jadi orang tua korban yang diwakili oleh kakaknya sudah dihubungi lewat polsek sana. Nah, nanti dari pihak keluarga korban akan datang ke Blitar untuk memastikan korban tersebut adalah adiknya. Apa yang didapat dari Sulawesi Utara? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ini
didapat dari sana informasi apa saja? Yang didapat dari sana yaitu betul bahwa itu adalah saudaranya. Iya. Atas nama Iya. Melalui Bukapolsek Bukartini dan Pak Kepala Desanya sudah menyatakan itu. Ya, nanti untuk memastikan tersebut keluarganya akan datang ke Blitar. Sudah diperhatikan bahwa korban ini adalah istri dari S itu sendiri. Iya. Apakah Fitriani ini juga ada informasi sudah berapa lama tidak pulang ke Surabaya? Informasinya juga sudah lama tidak pulang karena untuk berapa tahunnya tidak secara pasti belum tahu, tapi lama tidak pulang. Informasinya kapan terakhir menghubungi pihak keluarga? Untuk terakhir menghubungi keluarganya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu. Ya. Diberitakan sebelumnya warga Desa Bajem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, digegerkan dengan temuan kerangka manusia yang dicor di dalam kamar. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Peringati hari jadi ke-818, puluhan warga Tulungagung gelar ritual lampah topo bisu. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Jangan lupa saksikan gelaran wayang kulit tanggal 25 November 2023 di Balai Kota Kediri, Sabtu malam Minggu. Dalam rangka sosialisasi ketentuan di bidang cukai, gelaran wayang kulit lakon Kresno Buto, Dalang Ki Rudi Gareng, dimeriahkan oleh duo Joklitik Jokludo dan Lucy Brahman. Di! Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Baik pemirsa, kita masih di Doho hari ini. Puluhan warga yang tergabung dalam Paguyuban Kawula Keraton Surakarta atau Pakasa, Pang atau Cabang Tulungagung, Jawa Timur dalam memperingati hari jadi ke-818 Tulungagung menggelar ritual lampah topo bisu dengan mengelilingi alun-alun kota. Digelar ritual ini karena rasa keprihatinan atas kondisi saat ini dan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sambil membawa 12 macam dupa yang bermakna 12 bulan dalam 1 tahun dan 5 air dari 5 sumber air, sejumlah warga yang tergabung dalam Pakasa Cabang Tulungagung, Jawa Timur menggelar ritual lampah topo bisu, yakni berjalan kaki tanpa berbicara sepatah kata pun mengelilingi alun-alun kota. Ritual untuk memperingati hari jadi ke-818 Tulungagung ini berkeliling alun-alun searah jarum jam sebagai bukti menyamakan diri dengan waktu sebanyak 3 kali yang bermakna introspeksi diri, menyelaraskan diri dengan alam sekitar, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Endro Setiopuro, pimpinan Pakasa Tulungagung, bahwa ritual lampah topo bisu yang dibarengi dengan ruatan negari ini berawal dari munculnya rasa keprihatinan kondisi saat ini, sehingga diadakanlah jamasan atau pensucian terhadap bumi yang berintikan udara, tanah, dan air. Upacara tradisi ini muncul sejak adanya Mataram Islam, sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Tulungagung kepada Tuhan Yang Maha Esa, dijauhkan dari segala mara bahaya. Kami dari Pakasa Tulungagung ingin menghakimi bagyo hari jadi Tulungagung yang ke-818 dengan lagu topo bisu, dengan tujuan kita bermaksud ikut prihatin dengan apa ya keadaan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berterima kasih pada bumi, air, dan udara yang ada di Tulungagung, yang dimana kita berpijak. Jadi apapun juga kita harus bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa dengan
dengan simbol-simbol yang akan kami aturkan di sini. Dan di sini kita ingin peruat secara sederhana dengan apa yang kami bisa ikut menjamas bumi Tulungagung. Istilah kalau dari istilah Pemkab Tulungagung sendiri adalah bersih negari, tapi kami menggunakan istilah kuat, hanya segitu. Mengapa Pak memilih ritual Topo Bisu ini Pak? Ritual Topo Bisu sebenarnya sudah berawal dari era Mataram Islam, dan kita tahu Tulungagung adalah salah satu bagian dari Mataram Islam. Kami tidak menyebutkan ini ikut daerah wilayah mana, Yogyakarta atau Surakarta, tapi kami ingin menghadirkan di sini budaya Mataram Islam dengan Topo Bisu. Sekali lagi, ini bentuk keprihatinan kami terhadap Makna Topo Bisu sendiri apa? Makna Topo Bisu, kita menekan bahwa apapun itu keinginan kita tekan, dan satu, kita maneges pada Tuhan Yang Maha Esa. Acara Lampah Topo Bisu dan Ruatan Nagari ini diakhiri dengan maneges atau berdoa, bersyukur akan semua nikmat dan memohon selalu diberi petunjuk oleh Tuhan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Thalia Roshy mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.